Ya, baik, kita kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan internasional di Sabda Ilmu Channel. Langsung saja untuk hubungan internasional sendiri yang akan kita bahas yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Seperti kita ketahui ya bahwa di setiap negara-negara sahabat dari Republik Indonesia sendiri biasanya ada perwakilan-perwakilan yang istilahnya menyampaikan kepentingan Indonesia di negara tersebut. Yang pertama yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Nah, ini mungkin sudah sangat populer ya. KBRI sendiri merupakan perwakilan utama Indonesia di suatu negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia seperti itu. KBRI sendiri berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama seorang kedutaan besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan suatu negara dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga perlindungan BNI. Namun untuk KBRI sendiri biasanya paling sering adalah untuk kerjasama dari negara yang ada tersebut dengan NKRI sendiri. Selain itu ada juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. KJRI sendiri bersifat membantu KBRI di suatu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan warga negara di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia. Jadi untuk KJRI sendiri atau Konsulat Jenderal itu tidak harus di ibu kota ya, seperti itu untuk tempatnya. Dan biasanya juga membahas tentang perdagangan dan persahabatan kedua negara tersebut. KJRI dipimpin oleh seorang Konsulat Jenderal. Selain KBRI dan KJRI, ternyata masih ada lagi perwakilan RI di luar negeri. Yang pertama yaitu Konsulat Republik Indonesia. KRI ini memiliki wilayah tanggung jawab yang lebih kecil ya, dan fokus utamanya adalah pelayanan warga negara dan kekonsuleran di suatu wilayah. Dipimpin oleh seorang konsul. Sedangkan ada satu lagi yaitu Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, yaitu perwakilan RI yang bukan untuk negara, tapi untuk organisasi internasional. Hanya ada 3 PTRI dari Indonesia, yaitu untuk PBB di New York, untuk PBB di Jenewa, dan PTRI untuk ASEAN di Jakarta. PTRI sendiri dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia setara dengan Duta Besar. Ya, jadi ada 4 ya, tadi perwakilan RI di luar negeri. Kemudian kita membahas tentang perbedaan duta besar, kedutaan besar, konsulat, komisaris tinggi, dan atase. Untuk duta besar sendiri adalah seorang pejabat diplomatik yang ditugaskan pemerintah asing yang berdaulat atau sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negarinya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, biasanya urusan-urusan kerjasama negara ataupun urusan-urusan warga negara yang ada di negara tersebut, seperti itu. Untuk konsulat jenderal yaitu pemimpin sebuah konsulat, wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan. Jadi hal yang lebih ditekankan ini pada hubungan perdagangan dan persahabatan. Hal ini yang membedakan tugas antara seorang konsul dan duta besar yang mewakili sebuah negara. Sehingga konsulat jenderal ini biasanya ditempatkan di kota-kota yang strategis di negara tersebut. Kemudian Komisariat Tinggi. Nah, Komisariat Tinggi ini merupakan lembaga diplomatik setingkat kedutaan besar antara negara-negara persemakmuran. Mengingat sebuah kedutaan besar merupakan perwakilan suatu negara di negara asing, Komisariat Tinggi merupakan perwakilan diplomatik suatu pemerintah di antara sesama negara-negara persemakmuran. Contohnya, Komisariat Tinggi Australia di Inggris. Karena kan dari Ratu Inggris sendiri kan masih diakui ya di Australia atau persemakmuran dari Australia itu sendiri, persemakmuran dari negara-negara Inggris ya yang mengakui Ratu Inggris sebagai pemimpinnya, seperti itu. Untuk atase pertahanan sendiri adalah perwakilan kantor pemerintah atau departemen teknis yang ditempatkan di luar negeri, misalkan atase pertahanan dari Departemen Pertahanan, atase perdagangan dari Departemen Perdagangan, dan lain-lain. Mereka menyatu dengan perwakilan kedutaan besar RI di negara-negara sahabat. Jadi untuk atase pertahanan sendiri ini fokus pada bidangnya masing-masing yang lebih teknis. Yang paling sering kita dengar itu atase pertahanan. Biasanya membidangi kerjasama militer antara negara Indonesia dengan negara lain. Jadi demikian ya secara umum. Ada beberapa hubungan internasional ini yang perlu kita ketahui. Perwakilan
RI di luar negeri, dan juga perbedaan antara duta besar, konsulat jenderal, komisariat tinggi, dan atase atau atase pertahanan dan lain sebagainya. Oke, mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya di Sabda Ilmu Channel. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa.